Sejarah sistem informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi ini mencakup bagaimana alat perantik keras itu berevolusi dari masa ke masa dan bagaimana cara penggunaannya. Pada tahun 1946, John dan Spencer mengembangkan alat perantik keras yang bernama UNIAC, kemudian pada tahun 1950 berganti nama menjadi UNIVAC, kemudian selanjutnya, 1 tahun selanjutnya berganti nama menjadi GA, kemudian selanjutnya pada tahun 1960 berganti nama menjadi IBM, yang mana IBM ini sudah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 1970 berganti nama menjadi Komputer Mini, dan selanjutnya pada tahun 1980 berganti nama menjadi Komputer Mikro. Pengantar arsitektur komputer. Komputer dikendalikan oleh sistem operasi, yang mana di dalam sistem operasi itu terdapat banyak sekali perangkat lunak, yang mana perangkat lunak tersebut bertugas untuk mengolah kata, menghitung, kemudian memanipulasi data. Nah, di dalam bagian-bagian komputer ada pertama terdapat CPU. CPU adalah inti daripada komputer itu sendiri yang mengendalikan semua perangkat-perangkat yang ada di dalam CPU. Kemudian yang kedua ada RAM. RAM itu sebagai tempat kerja sementara untuk CPU menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada komponen-komponen lain seperti CD, seperti USB, seperti floppy disk. Pengantar arsitektur komunikasi. Nah, di dalam perangkat komputer itu ada yang namanya modem. Modem ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, di dalam modem ini komunikasi itu berjalan. Kemudian ada 3 jalur komunikasi. Yang pertama, modem pengguna kepada stasiun bumi, kepada satelit, kemudian kepada stasiun bumi, kemudian kepada kantor telepon, dan kantor telepon ke modem pengguna. Kemudian ada jalur yang kedua, yaitu modem pengguna ke kantor pusat telepon, kemudian ke menara, dan menara kemenaranya lagi, kemudian menara tersebut mengirimkan sinyalnya ke kantor pusat telepon, baru kantor pusat telepon itu ke modem pengguna. Kemudian jalur yang ketiga itu modem pengguna terus kemudian ke kantor pusat telepon, kantor pusat telepon, kantor pusat telepon, kantor pusat telepon, dan akhirnya ke modem pengguna. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, kemudian berevolusi lagi kepada sistem informasi manajemen, kemudian berevolusi lagi kepada sistem kantor virtual, dan selanjutnya berevolusi kepada sistem pendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir sekarang itu berevolusi kepada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Ya, kalian tahu nggak sih pengguna sistem informasi? Nah, saya akan menjelaskan secara singkatnya aja ya. Jadi di suatu perusahaan, pengguna output komputer biasanya adalah karyawan administrasi dalam bidang akuntansi. Nah, jika perusahaan menerapkan SIM ini atau sistem informasi manajemen, maka akan ada perubahan atau pergeseran dari data menjadi informasi dan karyawan administrasi sebagai pemecah masalahnya. Nah, SIM itu biasanya ditekankan kepada manajer, dan kita sebagai mahasiswa manajemen tentunya dihimbau untuk bisa menjadi manajer tingkat bawah. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh pada sumber informasi maupun pengaruh pada bentuk informasinya ya. Nah, jadi di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat perencanaan strategis yang banyak berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti itu, untuk internalnya cukup sedikit. Nah, yang kedua itu adalah tingkat kendali manajemen, yaitu lingkungan sama internalnya itu sama rata ya. Kemudian ada tingkat kendali operasional, itu yang lebih banyak itu kendali pengaruh terhadap internal kepada lingkungan. Kalau untuk yang perencanaan strategis itu yang paling tinggi biasanya manajer, yang pertengahan itu biasanya manajer tingkat tengah, dan yang operasional yang menjalankannya. Kemudian kalau untuk pengaruh pada bentuk informasinya, di sini ada 3 juga, misalnya tingkat perencanaan strategisnya. Lebih pada rangkumannya, tidak spesifik. Kemudian tingkat kendali manajemennya itu pertengahan antara spesifik dan rangkumannya, dan kemudian tingkat kendali operasionalnya itu ada lebih rinci dibandingkan yang tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Ya, sekarang saya akan menjelaskan area bisnisnya, masih kepada ketiga tingkatan itu. Tingkat pertama itu tingkat perencanaan strategis. Di situ ada lingkaran yang menjelaskan presentasi dari kelima bagian ini ya.
Yang pertama itu untuk tingkat perencanaan strategis, yang paling besar itu perencanaannya, kemudian yang kedua pengorganisasiannya, kemudian yang ketiga untuk pengarahannya, dan untuk keempat, kelima itu hampir sama ya, dari pengendalian dan pengisian staf. Kemudian untuk tingkat kendali manajemen itu yang paling besar adalah pengorganisasian, kemudian pengarahan dan perencanaannya hampir sama besar, kemudian yang keempat itu pengendalian dan pengisian staf. Kemudian untuk tingkat kendali operasionalnya ada yang paling besar pengarahan, kemudian yang kedua pengorganisasian, dan ketiga perencanaan, kemudian pengendalian dan kemudian pengisian staf. Ya, sekarang saya akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh manajer ya. Jadi pertama ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana itu. Kemudian yang ketiga, mereka mengisi organisasi dengan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ada mereka mengarahkan sumber daya melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang kelima, mereka mengendalikan sumber daya dan menjaga mereka supaya tetap pada jalurnya. Jadi di kelima ini intinya, yang pertama merencanakan, yang kedua berorganisasi, kemudian mengisi, kemudian yang keempat mengarahkan, dan yang kelima mengendalikan. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang peranan manajerialnya. Yang pertama, peranan interpersonal, yang di situ ada 3, yaitu figur pemimpin, kemudian hubungannya. Kemudian yang kedua ada peranan informasional. Yang pertama itu ada di monitor, yang kedua di disemonitor, yang ketiga itu juru bicara. Untuk peranan keputusan yang ketiga ada wirausaha, ada penanganan gangguan, kemudian yang ketiga ada pengalokasian sumber daya, yang keempat itu ada negosiasi. Ya, yang kemudian saya akan menjelaskan tahap-tahap pemecahan masalahnya. Di sini ada flowchartnya ya. Yang pertama itu adalah munculnya masalah, kemudian diselesaikannya dengan aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, kemudian aktivitas pemilihan. Nah, di sini itu sangat berkesinambungan ya, dan sangat dibutuhkannya informasi. Kemudian setelah dilakukannya ketiga tahap ini, kemudian muncullah solusi, kemudian ada aktivitas peninjauannya ya. Nah, untuk mencari kondisi-kondisi yang dibutuhkan itu, yang pertama itu yang aktivitas intelijen, mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Kemudian yang kedua aktivitas peranan itu adalah menemukan, mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan terhadap tindakan. Kemudian yang ketiga itu memilih satu tindakan tertentu dari berbagi tindakan yang tersedia. Kemudian yang terakhir itu adalah aktivitas peninjauan. Aktivitas peninjauan adalah menilai pilihan-pilihan masa lalu. Ya, untuk masa depan teknologi saat ini mengindikasikan bahwa masa depan terhadap komputer dan komunikasi akan rendah biaya, berukuran kecil, dan bergerak dan terhubung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model sistem informasi yang umum. Di sini aliran sumber fisik, yaitu sumber daya input diolah menjadi proses penginformasian, lalu diproses menjadi sumber daya output. Lalu di sini juga ada aliran sumber daya virtual. Sumber daya virtual menjadi data, lalu informasi, dan dibentuk menjadi keputusan. Selanjutnya ada juga mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu standar kinerja yang dipenuhi oleh perusahaan, lalu manajemen perusahaan, dan suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi seperti ISO dan SNI. Lingkaran umpan balik atau feed loop. Di sini sumber daya virtual diproses menjadi kumpulan data dari lingkungan dan perusahaan, lalu diproses dan menjadi informasi. Apa tujuan perusahaan dalam lingkungan informasi? Yaitu tujuannya untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungan. Lalu di sini saya akan menjelaskan rantai Potters, yaitu margin. Margin adalah nilai penurunan biaya, produksi dan jasa perusahaan seperti yang dirasakan konsumen perusahaan tersebut. Aliran sumber daya perusahaan dari terbagi menjadi dua, yaitu aliran yang sering umum terjadi dan juga aliran yang jarang umum terjadi. Di sini untuk aliran yang sering umum terjadi yaitu
informasi dari pelanggan, bahan baku kepada pelanggan, uang kepada pemegang saham, lalu bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang mungkin terjadi secara umum di sini uang dari pemerintah, bahan baku kepada pemasok, lalu pegawai kepada pesaing. Keunggulan kompetitif yaitu produksi dan pelayanan dengan harga umum, lalu produksi dan pelayanan berkualitas tinggi, dan juga mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu. Untuk value system, di sini ada keuntungan tambahan dapat dicapai rantai nilai perusahaan pada organisasi-organisasi lain dalam IOS atau interorganisasi system. Partner bisnis sebagai unit koordinasi menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai sendiri. Lalu tenaga kerja adalah sistem nilai value atau sistem. Lalu di sini juga ada dimensi keunggulan, yaitu keunggulan strategi, seleksi arah strategi, mendasar dan tujuan perusahaan. Keunggulan taktis, yaitu menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih untuk dari pesaing. Keunggulan operasional di sini adalah transaksi dan proses harian yang memberikan keuntungan. Tantangan dari pesaing-pesaing global, perusahaan multinasional corporation atau MNC, adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Kebutuhan khusus pemrosesan informasi dan perusahaan multinasional. Meskipun semua perusahaan memiliki kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi kebutuhan-kebutuhan, ini merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perusahaan multinasional atau MNC. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara terkoordinasi secara global. Keuntungan koordinasi itu fleksibilitas dalam merespon perubahan yang terjadi, menyamai kebutuhan pasar, berbagi pengetahuan antar unit, mengurangi biaya operasi, meningkat efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, meraih dan mempertahankan kebutuhan produk. Tantangan mengembangkan sistem operasi global. Kendala-kendala politis adalah menerapkan berbagai pembatasan yang menjadikan perusahaan itu kesulitan memasukkan anak perusahaan. Rintangan budaya dan komunikasi, pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Masalah-masalah teknologi yaitu diantaranya sumber listrik, sirkuit telekomunikasi yang lambat, peranti lunak yang tidak asli atau bajakan. Manajemen pengetahuan sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri dari yang pertama peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesifikasi informasi, pengguna fasilitas, dan database informasi. Dimensi informasi, ada 4 dimensi menambah nilai informasi. Yang pertama adalah relevansi, data relevan saja yang diambil untuk menjadi informasi. Dan yang kedua itu akurasi, dan ketiga ketepatan waktu, dan keempat adalah kelengkapan informasi. Lalu sifat pengetahuan manajemen yang berubah-ubah, pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan, transaksi yang akan memproses pemesanan pelanggan, namun kini organisasi mengakui bahwa informasi mengumpulkan pengetahuan di organisasi dan organisasi mengelola pengetahuan tersebut. Perencanaan strategi bagi perusahaan. Komite eksklusif akan menentukan bisnis strategi organisasi dan selanjutnya akan dimonitor perkembangan pelaksanaannya